Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triperwanti, Prodi PBSIB Angkatan 2022. Di sini saya akan membaca cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca yang berjudul Gadis Seberang, karya Husna Asyafa. Malam telah larut, musim menepi menyisihkan kesunyian yang tak lekas lurut dalam hati. Sunyi, sepi, tetap tinggal di dalam kehidupan. Lelaki yang kini tengah menyeduh pahitnya kopi puisi. Setiap satu saja ia selesaikan. Kembali ia perhatikan dengan seksama foto seorang gadis cantik pada wallpaper laptopnya. Gambar gadis itu manis, tampak menatap luasnya samudra yang memantang di hadapannya. Gambar yang ia ambil 5 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan gadis manis itu. Beberapa putung rokok telah dihabiskannya sebelum pada akhirnya ia hentikan hisapan terakhirnya. "Mas, berhentikan rokok, biar tidak terlalu kurus begitu." Kata-kata itu kembali terngiang di telinganya. Kata-kata seorang gadis yang telah memanjarkan hatinya pada gelapnya penjara dunia. Andai saja ia dapat bersikap lebih tegas, andai saja ia dapat menggugurkan daun-daun keraguan gadis Jawa itu, pastilah ia tidak akan kehilangan rasa manis pada seduhan puisinya. Ia kembali berzikir dengan sajak-sajak yang tertata rapi pada layar laptopnya. Dengan khusyuknya, ia kembali hadirkan wajah manis itu pada tiap baitnya. Sebelum akhirnya dering HP-nya berbunyi, melihat nama yang tertata dalam pesan, membuat hatinya semakin gaduh, perih, antusias, rindu, segala rasa bercampur aduk pada cangkir hatinya. Rindu ingin segera membahas semua, namun ada yang mengingatkannya. "Ketahuilah, Nduk, aku selalu terjatuh dan tak mampu memanjat tebing perangkat hatimu, terlebih jika kau telah menghubungiku." Gumamnya pada dirinya sendiri. "Mas, apa? Mas hanya ingin menghempaskan ranting rinduku?" Membuat dedaunan kerayaan di hatiku bersemi dan semakin bersemi. Kata-kata itu kembali terkirim oleh gadis manis yang tengah ia pikirkan. Rasanya lelaki itu hampir gila dan ada yang mendesakannya untuk sedikit saja mengeluarkan benang rindu itu. Gejolak hatinya sudah tak bertahan, hampir membuncah. "Baiklah, aku juga ingin terajut tirai jendela singgasana kita, Dek. Kita pergi saja ke Malaysia, Brunei, atau manapun yang kau mau. Biarkan kita terhapus dari silsilah keluarga. Aku sudah tidak peduli." Kata-kata itu tanpa rem meluncur begitu saja menuju tempat di seberang sana. Ya, tentu saja untuk gadis manis di pulau seberang sana. Lama, sunyi mengetuk seolah berbunyi dengan detakan jarum jam, membuat lelaki itu berpadu dengan resah, gelisah, serta guduh gulana. "Jangan pernah Mas nodai kehormatan Mas sendiri hanya karena gadis sepertiku, Mas. Ingat, sudah beberapa banyak air yang Mas teguhkan dari luasnya samudra ilmunya. Apa Mas lupa? Kumohon, ikhlaskanlah Mas. Jangan pernah putuskan silsilah ini. Tetap anggaplah aku adikmu, adik perempuanmu." Kata yang membuatnya geram, seolah lelaki itu lupa jika ia pernah menyelami dalamnya lautan ilmu di dunia pesantren. "Bukan engkau yang membuat masamu ini begini. Aku ingin membangun rumah sederhana untuk kita, tempat anak-anak kita belajar dan bermain, mendidiknya bersama, rumah tangga kecil yang humoris." Lelaki itu menghela nafasnya, tanpa berat menyimpan kerinduan yang begitu dalam, membuat hampir gila. Kini pikiran tak lagi tersisa untuk memikirkan hal lain kecuali gadis manis itu. Antara rindu dan cinta telah bercengkeram mesra dalam dirinya. Pikirannya berjalan kembali, mencoba mengulurkan tangan pada masa lalu. Saat ia memberanikan diri berperang dengan segala konsekuensi yang sudah ia prediksi. Tapi ini pulalah kesalahan. Sebagaimana mungkin gadis manis itu percaya padanya saat ia membingkai kitab dengan candaan. "Bule, aku hanya ingin menikahi gadis dengan ini, Dek Azizi." Begitu tuturnya tiba-tiba, langsung membuat bulatnya melotot kaget.
Tidak boleh Waskita. Bule tidak merestui. Tegas lantang dan nada tinggi keluar dari bibir bulenya. Kenapa bule? Lelaki itu masih mengejar berbagai alasan yang tersimpan pada telaga benih bulenya itu. Namanya ijol, jagole. Tidak baik jika dilanjutkan dengan diterjang, kalian akan mendapatkan musibah. Begitu tegasnya ucapan beliau, seorang ingin menunjukkan betapa ia memegang erat kebudayaan Jawa. Bukan hanya bulenya saja yang berkata demikian, bahkan seluruh keluarganya meruntuhkannya. Seolah jika hal itu terjadi, efeknya akan mendatangkan kedahsyatan melebihi tsunami beberapa tahun silam. Dan pada akhirnya ia menyerah tanpa sepatah kata pun pada gadis manis bernama Azizi itu. Tanpa menggugurkan keraguan hatinya terkait pinangan yang ternyata hanya dianggap sekedar candaan oleh gadis itu. Andai saja ia mampu menggugurkan dedaunan yang bernama ragu dalam hati gadis manis itu, tentulah mereka sebagai manusia atau santri sudah memperjuangkan cinta mereka. Cinta yang dalam memandang Islam bisa disatukan sepenuhnya. Dan akhirnya hidup seperti inilah yang Waskita pilih, melukis segala bentuk rindunya pada kepekatan malam, menumpuhkan bait-bait puisinya dan secangkir kopi yang pahit, menghempaskan kegelisahannya melalui kepulauan asap rokok. Kamu itu sudah berumur, segeralah mencari calon istri. Barangkali ada yang cocok dari beberapa muridmu. Begitu kata ibunya suatu ketika saat setengah makan malam. Seolah kedua orang tua juga menganggap pinangannya itu ia ajukan pada Azizi juga suatu gurauan. Sesungguhnya ia sangat ingin meyakinkan kepada kedua orang tuanya, tapi seolah percuma, semua akan sia-sia saja. Kedua orang tuanya masih teguh memegang adat Jawa, meskipun harapan samudra telah memisahkan antara adat Jawa dan Sumatera. Waskita belum ingin menikah, Pak, jawabnya sambil beranjak dari duduknya. Kenapa? Masih mau nekat menikahi adik sepupumu itu? Sampai kapanpun Bapak tidak pernah setuju, Waskita. Kamu juga sudah cukup tahu alasannya. Tatapan Bapak serasa sangat tajam, tegas dan lugas. Seolah dia tengah kehilangan kesadaran. Pikirannya hanya dipenuhi oleh Azizi, adiknya itu. Dia selalu menghabiskan hari di tepi pantai, memeluk lututnya. Matanya menerangkan jauh ke seberang sana. Seolah-olah di antara perbatasan yang terbentuk gelombang laut itu, Azizi tersenyum padanya. Dia lebih menghilangkan diri dari keramaian orang, menghilang dari desakan orang tuanya untuk segera menikah dan melupakan Azizi. Gadis itu terlalu manis untuk dilupakannya, terlalu lembut untuk ukuran gadis Jawa. Ia tidak bisa menghempaskan bayangannya begitu saja. Azizi, gadis itu telah hidup dalam pikiran, hati, jiwa, bahkan raganya, selalu menemaninya dari seberang samudra yang sesungguhnya tak tampak ujung pembatasnya itu. Azizi telah memenjarakannya, menenggelamkannya dalam kehidupan mimpi yang diharapkan di atas permukaan samudra yang membatasi antara pulaunya dengan pulau gadis manis itu. Cintanya untuk Azizi mungkin telah melebihi cinta Qais pada Laila. Hingga pada suatu waktu, saat gulita memelukkan erat langit, ia seolah melihat bayangan gadis manis itu pada permukaan tengah laut, menatap lekat, lantas tersenyum. Bukankah cinta telah mewartakan segala melalui jendela jiwa tanpa banyak terlempar tanya? Itulah yang dilakukan Kuncoro. Ia racik kembali syairnya melalui telaga bening gadis manis itu. Pulanglah mas, penuhi permintaan kedua orang tuamu. Jangan menyiksa dirimu seperti ini. Pulanglah mas, bukankah sebaik-baiknya tempatmu pulang adalah tempat yang paling dipenuhi dengan ridhonya? Dan berpulanglah itu bukanlah hatiku. Setelah bicara panjang lebar, gadis itu melenyap seketika, menyisakan deburan ombak yang siap memeluk erat dan mesra pada karangan dan bebatuan di tepi samudra sana. Tapi
Deduran ombak itu seolah merekam bagaimana Waskita seolah kebingungan. Dia tidak dapat meruntuhkan sekat antara ia dan gadis manis itu. Azizi, andai saja ia tahu bahwa Waskita begitu sangat mencintainya, namun bukankah hidup dalam mimpi dengan gadis manis itu sudah menjadi pilihannya? Tidak, dia tidak ingin pulang menikahi dengan gadis lain. Ia percaya semua ada deburan ombak di sana agar ia meruntuhkan benteng yang menghalang lautan hatinya. Cukup sekian pembacaan cerpen dari saya. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Akhirnya nun wal qalami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.